Ya teman-teman, hari ini tanggal 28 malam ya. Seperti biasa, ini updatean juga ya di hari libur. Mungkin teman-teman lagi merayakan malam minggu ya, silahkan nikmati malam minggu dengan sebaik-baiknya ngumpul sama keluarga. Ada informasi dari teman kita, ABMM udah mulai masuk gitu ya. Udah mulai masuk LK untuk kuartal 2-nya. Nanti kita akan bahas ya. Mungkin besok lah ya. Sekarang kita updatean dulu ya. Ini bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa teman-teman, apalagi untuk mempengaruhi. Kita akan lihat bagaimana dalaman dari sebuah emiten. Di sini saya tidak melihat untuk berita ya. Di sini hanya untuk TA-nya aja sama berakar summary-nya dan isian daripada bandar lokal ataupun foreign. Baik, langsung saja. Ada men. Ini berarti yang keenam ya. Kelima keenam. Keenam ya. 4. Oh, yang kelima berarti ya. Men 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 posisinya udah bagus teman-teman, target sudah terpenuhi ya. Yang waktu saya yang tanggal 15 bulan 8 udah terpenuhi dengan baik dan benar. Dan ini bagus teman-teman ya, si apa namanya, kita gedein dulu deh, si candle merahnya teman-teman, si kepala merah udah mulai masuk lagi ya, udah ngasih nongolin lagi nih ke 28 nya. Nah ini pertanda muka arah ke 28 teman-teman, yang ini udah targetnya udah terpenuhi. Jadi kita hapus aja ya. Kita hapus, kita gantikan ke tanggal selanjutnya. Tanggal target kedua ya. Target 2. Tanggal 28/09 2024. Baik teman-teman, ini adalah target kedua di 28 perak. Ini bagus, bandar lokal dan foreign cenderung ngambil ya. Cuman foreign kemarin beberapa hari ini tanggal 20 sampai 27-nya dia tidak ada pengambilan. Cuman untuk pengambilannya luar biasa teman-teman ya, di sini hijau banget. Terus dari bandar lokal cenderung ngambil terus teman-teman ya. Jadi saya pikir sih dia penjualan biarin aja ya, dia jual mau ke arah manapun gitu ya. Yang pasti si bandar si foreignnya dia lagi akumulasinya tinggi banget. Adapun pembuangannya hanya sedikit aja ya, nih sedikit aja dibanding dengan pengambilannya. Pengambilan sangat luar biasa. Jadi artinya kalau ke target ke 28 bisa lah gitu ya. Mereka juga masih punya barang di harga-harga rendah ya. Kita lihat untuk tanggal 27 siapa yang ngambil untuk domestiknya. Teman-teman kita udah pada ngambil ya. Jadi si paling sih bukan dikit ya gitu ya. Cuman diambil sama teman-teman kita ya. Kita lihat seminggu deh siapa sih yang ngambil ya. Apa teman-teman kita. 20, tanggal 20 Jumat ketemu Jumat. Teman kita yang ngambil banyak ya, 15.000. XC juga, XCC juga masuk, EPS juga masuk, YP juga masuk. Terus kita grosskan siapa yang CP ya. Nah, kita di sini potong aja ya dari tanggal 20 berarti tanggal 19 ya. Kita lihat sini siapa yang masuk. Tanggal 30 Agustus. CP teman-teman ya. CP maaf. Mana? CC ya, bukan CP. CP sedikit 30.000 tapi yang paling banyak CC ya. CC, OD, XA, KK, BQ, ada XC, ada BR. Tapi sini yang terjelas yang 3 4 ya, sama 5 ini sama BQ. Yang paling besar adalah CC sama OD ya. CC sama OD kadang-kadang kalau yang lokalnya suka pakai UAE juga ya. Yang mudah-mudahan dengan adanya pengambilan dari bandar lokal sama foreign juga udah masuk, mudah-mudahan MBT-nya cepat ke harga 28-nya ya. Saya pikir ke 28 bisa lah gitu ya. Karena ini kan cuma 224 deh tahanannya. Iban papan akselerasi di ARB kan. 1 2 3 4 5 6 6 kali di ARB kan tanpa bisa istilahnya tanpa bisa ngejual ya. Nggak apa-apa teman-teman, yang penting ini si bandar lokalnya udah akumulasi dan si foreign juga akumulasi. Kita lihat si foreign siapa ya tanggal 13 September. Jadi kalau walaupun diturunkan selagi bandar lokal ataupun foreign akumulasi cenderung santai aja teman-teman ya. Karena mereka yang pegang kuncinya ya, kita kan sebagai retail nggak bisa berbuat apa-apa kan.
Kalau bisa naikin paling nanti udah naikin siapa yang mau nahannya gitu kan. Nah, jadi kita berpasrah diri aja sebagai sebagai retail ya. Kita ngikutin aja lah apa yang maunya market maker. Ada si AI yang ngambil 483.000 atau setara 1,2 miliar. Artinya kalau si AI udah ngambil banyak begini ya harusnya santai teman-teman. Apalagi si AI juga tidak jualan kok ya, di area tidak jualan. Cenderung mereka itu malahan ngambilnya lebih besar daripada yang dikeluarkan ya. Oke, main aman ya semua walaupun dia ARB berjilid-jilid, tapi targetnya udah dikasih tahu sama mereka ke angka 28. Harap bersabar teman-teman ya. Selanjutnya ada FYFA. Kita lihat FYFA udah break ya, udah break bagus teman-teman ya. Target udah terpenuhi, sekarang udah mau melanjutkan perjalanannya menuju target ketiga. Kita cek di sini FYFA. FYFA. Cuman teman-teman ya, kalau ke teman-teman baru masuk jangan masuk ya. Ini juga udah hampir berapa nih? Berapa persen? Udah 131%, artinya harusnya kan ini harus ke bawah dulu teman. Maka ini kalau dia ke bawah biarin aja ke bawah ya. Bisa ke area. Nah, ini kan ada gap di sini nih. Ini satu gap ya. Nah, ini gap cuma ada gap di sini nih. Nah, ini kita hapus ya sini ya. Di situ ada gap teman. Jadi kalau dia ke bawah malahan lebih bagus ya. Tapi kita akan lihat dari pengambilan bandar foreign ataupun lokal ya. Kita lihat di sini dulu. Ya, sini kita hapus. Secara bunda chart dia sudah menyentuh harga wajarnya berdasarkan chart bit ya. Artinya di harga tengahnya di sini ya. Dia satu kali turun ya. Beberapa kali mencoba untuk ke harga 287-nya. Mudah-mudahan sih ini bisa nyoba ya. Walaupun turun, biasanya teman-teman, ini walaupun turun ya, turun dia akan membentuk mangkok candle apa namanya? Cupnya ya. Cup, karena ini cup and handle, handle-nya dia akan membentuk handle ya. Mungkin handle-nya nanti akan menembus ke target ketiganya di 298 ya. 298 itu ada sini nih. Di sini ada si kepala merah ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman untuk si FYFA juga bagus ya. Kemarin terakhir kita yang terakhir aja ya untuk tanggal 27-nya. Ternyata dia diambil sama bandar lokal ataupun foreign yang ambil yang CC bagus teman-teman ya. Ngambilnya banyak ya. Terus si domestik juga ada RF, YJ, GA, MG cenderung semua ini ya pegangan bandar ya, broker pegangan bandar. Jadi saya pikir kalau ke arah 297 bagus ya. Ingat ya mereka itu kalau apalagi foreign itu ngambil jual di sini lihat ya. Dia ngambil terus jual lagi, ngambil jual. Jadi sekarang lagi proses penjualan teman-teman. Dia kan foreign ngambilnya udah banyak ya. Terus dia ada di harga tinggi dia pasti ngejual. Makanya teman-teman kalau udah nyampe targetnya udah jual aja ya, daripada kalian nanti menyesal. Soalnya penurunannya mungkin kalau ke area 161 mungkin tidak ada pembalikan arah, mungkin akan ke bawah gitu ya. Dia mendekat gap nggak? Nah, ini ada gap teman-teman di sini nih. Di sini ada gap ya. Di area 102-nya malah saya menargetkan ke angka 86. Jadi ke teman-teman kalau yang udah cuan ya udah jual aja. Jadi yang baru masuk jangan masuk teman-teman ya. Ini udah terlalu tinggi, udah 100%. Kecuali dia koreksi dulu ya. Mungkin koreksinya bisa ke angka 161. Apabila koreksinya ke 161 itu akan lebih baik lagi. Tapi kalau dia ke atas ya itu mau rezeki teman-teman gitu kan. Yang punya dari bawah ya tunggu aja nih. Kalau yang punya dari bawah teman-teman ikutin aja MA10-nya ya. MA10, MA20 kan ini belum kepotong ya, artinya belum turun ke MA10 sama MA20. Apalagi sini MA200 sudah mulai tembus lagi. MA20 mau menembus MA200-nya. Mudah-mudahan ini terus uptrend ya ke harga 29 sesuai dengan target saya ya di 298-nya. Apabila udah mencapai harga 313 itu artinya udah over ya, artinya mereka udah jenuh beli. Hati-hati aja dia akan jualan, soalnya di sini juga udah terlihat jelas mereka jualan di atas ya. Dia kumpulin di bawah, jual di atas. Sekarang udah 100% lebih. Jadi harap berhati aja untuk FYFA ya. Bagi yang mau masuk jangan masuk. Lebih baik kalian tunggu aja nanti juga ke bawah. Contoh di sini ya. Dia udah ke atas pasti ke bawahin lagi. Makanya manfaatin aja nanti ketika di bawah teman-teman cicil ya. Area pengambilan bisa area 93 ataupun di area 104-nya ya.
tinggal tunggu aja nanti pembalikan arahnya apakah MA10-nya udah di bawah candle naik. Untuk saat ini lagi uptrend, silahkan sampai mana silahkan kalian untuk kejar gitu istilahnya ya. Cuman kalau dari saya yang baru masuk jangan masuk. Oke? Paham ya? Terus ada Kajen. Kita lihat Kajen. Nah ini Kajen target belum tercapai teman-teman ya. Mereka cenderung membuat candle bullish ya. Area 71-nya dibikin candle bullish, juga ada dia bikin shadow. Jadi ini untuk sebenarnya ini teman-teman untuk scalping bagus ya untuk Kajen itu ya. Kalau mau beli nanti di bawah aja teman-teman ya. Dia kasih kesempatan kok untuk ke bawah. Tapi targetnya belum terpenuhi. Andaikan dia ke bawah lagi bagus ya untuk menutup ke area sini ya, mungkin nanti bisa dipakai candle ekor hijau lagi gitu kan, mungkin akan lebih menarik lagi ya. Ini juga udah mulai mau dead cross, cuman dengan adanya dead cross ini tapi si Foreign udah ngambil teman-teman dari tanggal 20. Coba tanggal 20 kita lihat untuk Foreignnya tanggal 20 ada si EP ya 25.000, tapi lumayan lah 25.000 juga ya, tapi cenderung dia jual sedikit, cuman dia pengambilan dari bawah dia teman-teman ya. Artinya ini baru ngambil, yang selama ini dia udah habis barang foreign, tapi sekarang dia ambil lagi. Terus lokal cenderung dia ngambil terus teman-teman ya. Ngambil lokal itu dari mulai berapa nih? Tanggal berapa? Tanggal 14 Agustus ngambil. Bahkan dia ngambil itu dari area tanggal 29 April. Artinya kan dia tapi belum jualan signifikan ya. Baru di sini aja dia jualan signifikan, terus dia ngambil lagi ke arah atas, ngambil. Terus di sini ada pembuangan sedikit. Nah, dia sekarang cenderung ngambil lagi dari area tanggal 19. Kita lihat untuk tanggal 19-nya aja ya. Karena di sini cenderung untuk ngambil terus teman-teman. Kita lihat untuk domestik ada si MG teman-teman. MG seperti kebiasaan kalau udah beli bisa langsung jualan. Mudah-mudahan untuk saat ini dia akan tembus ke 102-nya. Cuman khawatir saya itu di sini ada gap teman-teman ya. Nih, ada gap ya. Ada ikan dia ngambilnya dari sini mungkin akan lebih menarik lagi ya. Dari 78 nih. Set ke atas. Siapa tahu gitu ya. Tapi kalau untuk shadow seperti ini harusnya sih bisa tembus ke 102 ya. Ini juga target mereka kok, bukan target saya gitu kan. Karena mereka menandai sepertinya artinya dia mau ke sini. Oke teman-teman, untuk kajian sekarang lagi diisi sama bandar lokal ataupun foreign ya, ngisi semua. Tapi teman-teman gunakanlah jangan disimpan karena ini emiten yang sangat luar biasa. Ketika turunnya bisa nyampe ke area 50. Ini udah ada tanda di sini kelihatan seekornya. Kalau udah cuan bungkus aja teman-teman ya. Kalau mau ngambil nunggu dari bawah ya boleh, bisa contohnya ini tidak nyampe target malah ke bawahin lagi, bisa patuh target keduanya dia akan lumayan kan sekitar 100%an kalau teman-teman ngambil di 50 gitu kan, karena kecenderungan ini ke 50 itu sangat mudah sekali ditembus ke 50. Satu kali 550 itu juga istilahnya sama candle seperti ini nih, hijau-hijau seperti ini, artinya dia bullish tapi dia ngambil dari bawah. Itu adalah tanda-tanda mereka akan ke arah ekornya. Ini ekornya udah ada di 50. Jadi teman-teman untuk sekarang pakai scalpingan aja ya. Jangan sampai teman-teman terjebak untuk disimpan lebih lama karena dia kecenderungan ke 50-nya ada. Terus ada kepig. Grup MNC sekarang lagi apa? MNC sekarang lagi dijual ya sama bandar lokal. Teman-teman lihat bandar lokal dari mulai tanggal 18 September dia menjual dengan signifikan teman-teman. Untuk CP, MG, GR, HP cenderung ngejual, tapi EP ngambil ya, lumayan ngambil 9,7 ribu 9,7 miliar atau setara dengan 500 ribu lot. Cuman secara keseluruhan ternyata lebih besar untuk pengeluarannya. CP, MG, GR, HP ya, walaupun sebagai MSC adalah sebagai bandarnya EP, tetap yang lain juga berfungsi dengan baik karena mereka harus kerjasama. Di sini CP, MG, GR itu terdeteksi sebagai bandar, bagian dari bandar kepig ini ya. Tapi sebenarnya bandar sesungguhnya adalah si EP sebenarnya. EP itu ya sebagai bandar ya, sebagai pemimpin emitennya. Kalau emitennya pingin ngejual ya tinggal dihajar aja, dia sebagai broker EP ya. Di sini juga YJ udah masuk, teman-teman kita udah masuk. Tapi kalau teman-teman mau masuk santai, tunggu dulu konfirmasi apa MA10-nya di bawah candle ya. Saya pikir sih kalau dia ke arah 19131 dan
tidak ada pantulan akan lebih baik lagi karena ini lagi dibuang sama bandar lokalnya. Asing udah masuk ya si Foreign 3 hari. Coba lihat tanggal 25 September. Untuk Foreignnya siapa yang ngambil? Ada BK, BB, ZP, EP. Kalau BB-nya bagus, ZP-nya bagus. Cuman BK-nya doang yang saya tidak bagus. Mudah-mudahan kan BK kan KB-nya di bawah kan. Maka dia ketika shadow seperti ini nih. Nah, ini biasanya kerjaan daripada si BK nih biasanya. Karena cenderung dia ngejual di bawah. Aneh kan BK itu. Kalau lagi aneh-aneh begitu teman-teman. Dia tuh bisa jualan ketika downtrend ini bisa jualan. Dan untung biasanya teman-teman. Makanya hati-hati aja untuk ketika BK masuk ya, walaupun foreign tapi BK yang masuk saya lebih khawatir ya daripada BK, lebih baik CC. Kalau CC yang masuk lebih ketika downtrend ini saya bersyukur gitu ya, karena dia cenderung akan jualan di atas. Targetnya di tanggal 6 bulan 9 belum tercapai juga, biarin aja, namanya juga target, tapi dia udah ngasih tahu mau ke arah 205-nya. Biarkan ini juga downtrend dulu sampai ada pungutan balik atau sampai 131-nya, nanti MA 10-nya udah di bawah, karena mungkin itu bisa menjadi titik baliknya. Dan hati-hati juga bisa ke arah 107, di situ juga ada si ekor merah, di sini juga kasih ekor hijau di 91, dan ada di 81 juga ada si ekor hijau. Mudah-mudahan tidak tembus, tapi sekarang lagi MA 200-nya lagi bagus sebenarnya teman, lagi ke atas, artinya lagi posisi uptrend sebenarnya. Tinggal mereka itu memainkan di area sini aja, di area di atas MA 200-nya. Mungkin si kepik ini akan di-up lagi ya setelah mereka jualan selesai. Terus si bandar lokal juga si Foreign juga udah mulai akumulasi menerima dari bandar-bandar lokal. Nanti bisa jadi mereka jualan bersama-sama. Seperti halnya di sini mereka bekerja sama dengan baik dan benar ya. Bandar lokal nih sama si Foreign tuh sama-sama ke atas. Cenderung dia istilahnya pernah disuspend, itu artinya mereka benar-benar agresif gitu dalam jual belinya ya. Oke, kepik udah, ada segar segar 600. Oh, segar belum dibikin itunya ya, apa namanya, untuk harga wajarnya ya, kita besok saya tulis ya. Segar udah masuk ke untuk area harga wajar karena harganya udah sekitar 400-an ya. Lagi downtrend, biar aja teman-teman downtrend ya. Yang pertama belum kecapai di 600-nya, yang kedua juga di 649 belum tercapai, tapi dia udah menandakan lagi mau ke arah sini ya. Dia udah ngasih tanda ini. Dia udah mulai ngasih tanda banyak teman-teman, 1, 2 ya. Ini udah ngasih tanda dia mau ke arah atas. Artinya biarin aja dulu. Dia soalnya si bandar lokal lagi jualan lagi teman-teman ya. Terus si Foreign juga lagi jualan, artinya selama tanggal berapa nih? 19 ya, tanggal 19 ternyata si bandar lokal terus jualan. Siapa yang nerima? Ada TP, ada MG, ada CP. Artinya ini yang nerimanya bukan retail ya, retail cenderung sedikit yang nerima ya. Ini juga biarin aja karena turunnya sangat luar biasa ya. Kita lihat penurunnya berapa persen. Udah 21%, berarti tinggal ini kenaikannya berapa persen ini? 44, baru 40% ya naiknya. Jadi sebenarnya ini belum nyampe belum nyampe kenaikan yang signifikan ya, harusnya ke atas dulu ya. Pinginnya seperti itu, seger itu ya. Cuman apa boleh buat karena si bandar lokalnya jualan ya, harinya harus pasrah. Teman-teman yang punya emiten harus pasrah dulu. Tunggu aja, ini baru 25%, ada sekitar 1 candle lagi. Mungkin dia akan ditahan ataupun ditahan di area EMA 20-nya lebih baik lagi. Cuman dari bandar lokal cenderung dia jualan, sama Foreign juga sama-sama jualan. Apalagi si Foreign udah jualan terus ya. Kenapa di sini diangkat? Karena diizinkan. Ini juga si bandar lokalnya ada dia yang angkat, si bandar lokal. Artinya si bandar lokal udahlah saya mau jual di atas ya udah kita longsorkan dulu gitu ya. Tapi dia udah konfirmasi mau ke arah 563 sama ke arah 598. Saya pikir akan ke arah sana, dan target yang saya penuhi juga belum tercapai. Di sini ada si kepala merah juga belum tercapai lagi. Mungkin dia akan berusaha untuk ke bawah dulu untuk ambil napas ya, karena ini belum potong di MA 20-nya. Ini juga udah mau menuju uptrendnya, malahan dikendorin. Namanya juga bandar lokal ya. Kalau bandar kalau udah mau jualan butuh duit ya seperti ini teman-teman ya. Jangan heran kalau mereka itu jualan ya.
karena mereka butuh duit. Andaikan dia udah butuh duit, mungkin kedepannya gitu mereka harus nahan sebelah kiri, ya dia akan ngumpulin dulu barang sembari nahan nanti sebelah kirinya untuk memaaf harga lagi. Tapi bagusnya itu si MG udah masuk ya, MG, CP sama TP udah masuk, sama BQ juga udah masuk. Ini cenderung yang ngambilnya banyak sampai hampir 1 miliaran ya. Terus si TP juga ngambil 4,2 miliar, artinya cenderung dia mau jualan. Kalau nggak jualan ngapain ngambil barang banyak-banyak ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau yang nyangkut-nyangkut ini bisa kejemput, cuman harus bersabar aja. Tapi yang mau ngambil tunggu dulu, ingat tunggu dulu ya, tunggu dulu pembalikan arah aja. Nanti mungkin kalau ada si bandar lokal yang ngambil atau si poren, mungkin itu akan lebih baik lagi. Sementara ini mereka masih jualan dengan sangat signifikan, cuman yang ngambilnya walaupun broker bandar, tapi dia bukan dari bagian dari bandar seger ya. MG kan dipakai suka pakai bandar juga, CP juga suka pakai bandar, BR, BQ juga suka pakai bandar ya. Artinya ini bukan bagian daripada seger, tapi dia adalah bagian daripada market maker ya. Oke teman-teman, targetnya udah bisa dicapai untuk penurunannya seperti itu. Tunggu aja konfirmasinya. Baik, yang selanjutnya ada MPMX. MPMX Mitra Finansial Mustika. MPMX lagi bagus teman-teman ya. Lagi ini tahun berapa ini ya saya bikin ini? Udah lama ya. Udah, kita hilangkan aja. Kita penurunan dulu, kita tandain dulu penurunan ke 915. Kenapa di sini ada si ekor merah, di sini juga ada gap. Nah jadi peluang penurunannya ada teman-teman. Mungkin akan area-area sini akan ditahan tapi bagus gitu ya. Cuman ingat area sini dia meninggalkan jejak mau ke arah bawah lagi. Tapi di sisi lain dia mau ke atas ke angka 1000 ya. Ini harus dihitung harga wajarnya teman-teman ya. MPMX itu ya, kalau enggak harganya kan udah 1000. MPMX. Kita dulu lihat MPMX dulu. MPMX. Nah, MPMX itu sekarang dalam posisi dia agak sedikit mahal teman-teman ya, untuk swing agak sedikit mahal. Tunggu aja konfirmasi di area 1000-an lah ya. Mungkin itu di harga standarnya. Kalau di bawah harga 1000, kemungkinan dia lebih bagus lagi, harganya lebih murah. Kecenderungan dia mau ke arah 1072. Sekarang 1037 ya, dikit lagi teman-teman ya. Dikit lagi lah, tunggu turun aja teman-teman ya. Tunggu turun aja. Ini juga tinggal sedikit lagi tuh ya untuk menutup gap dividen trapnya ya. Jadi teman-teman dividen trapnya udah kejemput, sebenarnya dikit lagi kejemput, cuman pakai candle merah, artinya sebenarnya belum ketemu sama body gitu ya. Ini juga udah konfirmasi nih di sini ada si kepala kembar. Mudah-mudahan tidak terjadi penurunan ya. Andaikan dia tidak lepas dari angka ini nih. Kita lihat sebentar ya. Nah, ini. Ini kan gap, ini ada gap, dia ngambil dari bawah. Nah, ketemu di sini nih. Kalau dia tidak tembus 1000, artinya dia mau ke atas lagi. Tapi kalau dia tembus 1000, kemungkinan dia mau ke bawah, soalnya di sini ada gap teman-teman ya. Di sini juga nih banyak, ini banyak tanda-tanda mau ke bawahnya teman-teman. Di 954 juga ada ya. Jadi target ke sini ke 105, mungkin bisa diturunin dulu dah, turunin dulu ke bawah, mungkin ke atasin. Secara bandar bagaimana? Bandar lokal cenderung dia habis jualan, ada pemungutan dikit-dikit ya. 2 hari ini dia mungut, 3 hari mungut, 4 hari keluar, 2 hari mungut, 1 hari keluar tapi sedikit. Jadi pengambilan untuk sekarang itu lebih banyak daripada pengeluaran. Poren bagaimana? Poren cenderung ngambil terus teman-teman, walaupun sedikit sekarang ada penjualan, wajar karena pengambilannya sangat luar biasa ya poren itu. Kita akan fokus ke lokalnya bagaimana kita 2 hari ini dari tanggal 25 kita cek. Untuk domestiknya ada GR, YP, TP, AG, XL, ZP, NI, BQ. Yang luar CC, XC, MG. Jadi sini 2 hari ini yang ngambil itu yang banyak si GR sama siapa sama si TP ya. Tapi yang paling banyak itu si GR, yang mudah-mudahan si GR bisa memaaf harga ya. Ini cenderungnya kan udah mulai lepas dari MA10 sama MA20-nya. Makanya tunggu, kalau dia jeblos dari 1000-nya mungkin karena di sini ada gap, kemungkinan dia akan lolos ke bawah. Tapi kalau dia mantul mungkin di atas 1000-nya, dia mungkin akan melanjutkan kenaikannya menuju ke target dia yang udah buat sama dia, atau menutup gapnya ya di angka 1060-an.
Kalau dia ke 1060 berarti emang atasnya selama 1 tahun di situ teman-teman, di area sini nih, di area 172 nya ya, di area sini nih 172 nya, 172 ini selama 1 tahun menyentuh situ terus ya. Coba untuk 3 tahun, oh di harga wajarnya teman-teman, jadi itu harga wajar selama 3 tahun bisa ke arah 130 1300 ya, 1300 bisa teman-teman. Di saham itu tidak ada yang tidak mungkin, cuman saya pikir sih dia kalau koreksi dulu akan lebih baik lagi ya. Koreksi dulu sebentar aja, jangan sampai nanjak begini nih. Kalau koreksinya sedikit, nanti pas ada kenaikan MA10 nya di bawah, mungkin itu akan melanjutkan uptrend ya. Karena alasannya apa? Karena si Poren ini belum jualan, dia mau jualan di harga berapa gitu, intinya itu. Poren mau jualan di harga berapa gitu. Sedangkan Poren di sini akumulasi udah banyak banget teman-teman ya. Jadi untuk yang baru masuk jangan masuk karena dikasih kesempatan ada lembahnya. Ambil aja ketika di lembah, mungkin di arah 1000, atau dia kalau turun lagi mungkin di arah 953-nya. Kalau 953 dikasih itu akan lebih baik lagi. Kalau sekarang jangan mengambil dulu teman-teman ya. Ini udah cenderung udah naik. Hindari teman-teman emiten-emiten yang sudah naik seperti ini ya, terutama untuk pemula ya. Dia udah naik berapa persen? Baru 13% sih, cuman kondisinya dia sekarang lagi mau menuju puncak, dikit lagi puncaknya teman-teman ya. Jadi tunggu aja koreksi. Kalau kalian suka dengan MPMX karena lumayan sih itunya apa namanya dividennya ya. Mungkin bisa 10%-an kan dividennya itu ya. Jadi nanti tunggu aja konfirmasi, mungkin kalau mau ngambil ke angka 1000-an, kalau dikasih ke angka 954 udah ambil aja ya, karena di sini juga dia bagian dividen. Jadi kecenderungan naik sama turunnya cuma sedikit teman-teman ya. Selama 3 tahunan aja hanya bisa mencapai harga 1300-an ya. Paling renahnya kemarin 3 kali, 1 2 3 4 kali tidak bisa menembus ke alat angka atas. Tapi mudah-mudahan yang sekarang bisa nembus, tapi catatan saya itu harus dia koreksi sebentar aja. Koreksi sebentar ya ke 1000, mungkin bisa menembus ke atas ke harga ATH selama 1 tahun ini ya. Mungkin bisa ke arah 1300 tapi lolos. Nah, itu juga udah lolos deh, udah lolos ya teman-teman. Udah lolos, cuman mungkin bisalah ke arah situ mah ya. Asal catatannya dia harus turun dulu ke bawah untuk mengambil ancang-ancang biar ke atas ya. Oke teman-teman, jadi MPMX ini bandar lokal lagi cenderung habis jualan dia pungut sedikit-sedikit. Cuman dari Poren cenderung dia terus pungut walaupun ada sedikit pengeluaran wajar. Cuman pungutannya lebih besar daripada pengeluaran. Oke, mudah-mudahan bisa ketembus untuk area gapnya ini ya. Ini gapnya sangat lebar banget, dan si kepala merah juga udah nongol ya. Dan yang terakhir hati-hati di angka 1000. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti besok ya lah, kita lanjutin besok ya. Sekarang udah malam mungkin ya. Kita cari-cari lagi apa, akan saya list lagi emiten-emiten yang teman-teman itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang kalian keluh kesahkan ataupun kalian yang masih bingung ya. Nah, kalau ada tambahan silahkan ditambahkan teman-teman ya. Dan terima kasih yang udah subscribe, yang berkomentar ya. Mudah-mudahan kalian juga nanti kedepannya bisa menganalisa sendiri. Adapun analisa atau teknikal ataupun indikator belum saya keluarkan. Kenapa? Biar kalian tahu sendiri dulu cara kerjanya seperti apa. Terus nanti kedepannya saya pikir sih kita akan mencari sesimpel mungkin untuk istilahnya trading ya. Saya pingin teman-teman ketika melihat lukisan market maker, ketika ya seperti ini nih, saya ngambil, oh saatnya keluar, seperti itu. Maka saya clue dari sekarang itu teman-teman kalau mau cari emiten yang ada gunung, ada bukit, ada lembah ya, jangan sampai ketika di gunung dia ada dataran gunungnya. Saya tidak suka dengan udah di atas udah dinaikin ke arah gunung, cuman tiba-tiba dia sideway atau dia punya dataran atasnya. Saya tidak suka karena kecenderungan naik sama turunnya 50-50 itu ya. Tapi kalau dia udah naik gunung ya udah pasti ke bawah lah. Mode ini nih, ini bagus nih, gunung kan nih, bukit, gunung, lembah, bukit, gunung. Ya seperti ini. Ini cenderung akan bagus karena secara teknikal sangat mudah sekali mengingatnya. MA10 udah, kalau candlenya di bawah MA10 udah mulai nyicil gitu kan, bisa nyicil ke atas atau bisa nyicil ke bawah. Oke teman-teman, seperti itu untuk MPIX ya. Mudah-mudahan teman-teman hari ini diberikan kesehatan dan kesabaran. Selamat malam dan ciao.